Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah sistem keamanan atau istilahnya security system yang dapat menyalakan peralatan listrik atau membuka pintu gitu ya. Tapi pada umumnya di sini kita akan menjelaskan hanya menyalakan sesuatu aja. Jadi dengan menggunakan PIN atau personal identification number dan juga menggunakan tag RFID, kita bisa membuka sesuatu atau lebih tepatnya kita menyalakan sesuatu. Jadi tag RFID yang akan digunakan adalah seperti ini. Dengan gantungan kunci ini kita bisa menyalakan sesuatu. Mau tahu gimana cara bikinnya? Ikuti terus video ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bagaimana cara membuat alat ini, saya akan menunjukkan seperti apa alat yang akan kita buat. Untuk itu saya akan menyalakan rangkaian ini dengan menggunakan tegangan 5 volt yang akan kita supply melalui port USB di sini. Saat dihubungkan, kalian bisa lihat LCD akan menyala dan menampilkan tulisan password keypad RFID access. Nah, di LCD kalian bisa lihat ada tulisan tap kartu atau PIN. Artinya, kita bisa meng-tap kartu RFID atau tag RFID, atau kita juga bisa menginputkan PIN yang sudah terdaftar, gitu ya. Jadi kita akan coba untuk menginputkan PIN yang sudah terdaftar, yaitu 66666, gitu ya. Kita akan coba. Oke. Kalau PIN-nya benar, maka di LCD adalah tampil tulisan password is good gitu. Tulisannya bisa kalian ubah-ubah. Tapi kalau salah seperti ini, password is bad. Oke, atau password yang kita inputkan adalah salah. Kalian bisa perhatikan di bagian relay, LED berwarna hijau ini akan menyala di saat password kita benar. Kita akan coba sekali lagi. Oke, itu menandakan bahwa relay akan menyalakan sesuatu pada saat kita menginputkan PIN yang benar gitu ya. Jadi kalau kalian memasang door lock di bagian relay ini, maka door lock akan membuka pintu lalu akan mati secara otomatis. Begitu. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk mengetes ketiga RFID ini. Dari 3 RFID ini, saya sudah memprogram 2 RFID yang benar dan 1 RFID yang salah. Kita akan tes bagaimana rangkaian ini bereaksi terhadap RFID yang saya punya. Jadi ini berupa gantungan kunci. Kalian juga bisa menggunakan RFID yang berupa kartu, tapi saya lebih memilih menggunakan tag ini karena dia unik gitu ya, kayak gantungan kunci. Jadi kita akan coba tag yang ini. Oke. Jika tag itu benar, maka dia akan menampilkan RFID is good dan relay menyala. Kita akan coba tag kedua, tag yang ini. Oke. Jika kartu ini atau tag RFID yang kita tempelkan ternyata bukan tag yang terdaftar, maka rangkaian ini tidak akan mendeteksi apa-apa atau tidak akan menampilkan apa-apa. Relay pun juga tidak akan menyala. Dan kita akan tes tag RFID terakhir. Oke. Maka tampil RFID is good dan pintu terbuka secara simulasi gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat rangkaian ini dan juga memprogram rangkaian ini agar bisa bekerja seperti yang kita tampilkan tadi. Oke, langsung aja. Oke, untuk membuat rangkaian tersebut ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan. Oke, untuk membuat rangkaian tersebut, apa saja bahan yang digunakan, komponen apa saja yang dipakai pada alat tersebut. Di sini saya akan jelaskan. Pertama itu kita harus mempunyai sebuah LCD. Jadi LCD yang di belakangnya itu sudah tersedia I2C. Jadi I2C ini adalah fungsinya untuk mengkonversi data PIN dari LCD menjadi komunikasi I2C. Yang kabelnya menjadi 4, VCC, ground, SDA, dan SCL. Jadi kalian harus beli LCD dengan I2C backpack di belakangnya. Oke. Lalu kita juga memerlukan Arduino tentunya.
Kalian bisa menggunakan Arduino tipe apa aja. Di sini saya menggunakan Arduino Uno clone ya, menggunakan IC ATmega 328 SMD. Kalian juga bisa menggunakan Arduino Uno, Arduino Mega, atau Arduino apapun. Dan selanjutnya kita menggunakan modul relay 1 channel. Jadi kenapa saya menggunakan modul relay 1 channel? Karena kita hanya akan menyalakan satu beban saja, baik itu door lock atau lampu. Oke. Perlu diingat bahwa modul relay ini adalah active low, yang artinya dia akan menyalakan anak kontak relay pada saat mendapatkan sinyal low dari pin in-nya. Seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui dulu relay yang kalian punya itu active low apa active high gitu ya. Dan untuk menginputkan pin atau password, kita menggunakan keypad dengan ukuran 4x4. Jadi ini adalah keypad fleksibel yang bisa kalian tempelkan dengan ukuran 4x4. Oke. Selanjutnya kita harus punya RFID. Ini adalah RFID dengan tipe RDM6300 yang bisa berkomunikasi secara serial ke Arduino-nya. Kalian bisa menggunakan RFID serial lainnya, tidak harus RDM6300. Mungkin untuk mempermudah kalian dalam membuat program, kalian bisa saja harus menggunakan komponen yang sama seperti yang saya jelaskan di video ini. Dan selain itu kita juga menggunakan beberapa kabel jumper. Jadi kalian harus punya beberapa kabel jumper dalam project ini. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana merangkai alat ini. Oke, untuk pertama kita akan coba untuk merangkai keypadnya terlebih dahulu. Kalian harus mengetahui keypad fleksibel ini pin out dari header female-nya. Header female-nya ini. Jadi kalian bisa mengetikkan di Google keypad 4x4 pin out. Kalau di video ini kita hanya perlu menghubungkan dari pin yang ada angka 8 sampai 1. Kita akan urut memasangkannya dari pin digital 12, oke. 12, 11, 10, 9, 8 sampai dengan seterusnya hingga pin di keypadnya habis. Jadi saya akan pasangkan. Oke, hubungannya seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah bagian display. Kita menggunakan display LCD 16x2. Lalu hubungkan VCC, ground, SDA dan SCL-nya. Jadi VCC ke VCC, ground ke ground, SDA ke SDA dan SCL ke SCL. Pin SDA SCL berada pada pin analog 4 dan analog 5. Dan selanjutnya kita akan hubungkan RFID RDM6300-nya. Sebelum itu, biar nggak bingung, kalian harus buka dulu di Google RDM6300 pin out. Biar bisa kita tahu pin yang mana merupakan VCC, pin mana merupakan GND, dan juga komunikasi RxTX-nya. Langsung aja kita hubungkan. Untuk komunikasi RxTX-nya saya hubungkan ke bagian hardware serial dari Arduino di pin digital 0 dan pin digital 1. Dan untuk modul relaynya itu sangat gampang sekali, hanya perlu 3 kabel saja, yaitu VCC, GND, dan pin in-nya. Jadi VCC kita hubungkan ke 5 volt, lalu GND kita hubungkan ke ground, dan pin digitalnya kita hubungkan langsung ke pin relay yang akan kita gunakan nanti. Saya akan gunakan pin analog 0. Oke, seperti ini. Dan alat sudah selesai kita rangkai. LCD, keypad, RFID, dan juga modul relaynya. Saatnya kita untuk memprogram alat ini. Langsung aja kita ke jendela program.
Oke, untuk pertama kali kalian kayaknya harus mencari example code dari library keypad yang kita pakai ya. Jadi dengan membuka example code ini kita bisa paham dengan mengubah row dan kolomnya menjadi 4x4, lalu pinnya kalian bisa lihat di sini. Kita ubah juga menjadi 4x4 dengan konfigurasi pin yang sesuai dengan yang kita pasang tadi di video sebelumnya ya. Jadi mulai dari 13, 12, 11, 10 dan selanjutnya. Begitu juga untuk kolomnya. Dengan coding example ini kalian bisa mengetahui apakah konfigurasi tombol yang kalian pasang dan pin yang kalian gunakan itu benar. Setelah itu kalian bisa download coding yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Kalian klik linknya, lalu kalian buka, akan tampil coding seperti ini. Jangan lupa untuk melengkapi library yang digunakan seperti wire, liquid crystal I2C, dan di sini password saya atur menjadi maksimal 7. Lalu password 1 dan 2 ini adalah tag RFID yang saya gunakan, hanya 2 saja yang saya program. Lalu juga password pinnya yaitu 6 kali ya. Dan konfigurasi lainnya seperti row dan kolom kalian juga ubah menjadi 4. Pin yang tadi kita maksud adalah ini. Dan alamat dari LCD-nya adalah bilangan hexa 3F. Kalian bisa lihat di sini codingnya mulai dari pembacaan RFID ya. Jadi jika benar gitu, maksudnya dia akan berulang terus di sini membaca tag RFID dengan panjang 11 data ya, dengan mengubah data tersebut menjadi bilangan yang bisa kita print di LCD. Nah, kalau angka yang sudah ditangkap itu sama dengan password 1 atau sama dengan password 2 seperti di sini, maka dia akan mengeprint atau menampilkan tulisan RFID is good gitu ya. Ini password 1 dan password 2, atau itu artinya kalau salah satu benar, maka dia akan mengirimkan tampilan LCD password is good gitu. Dan menyalakan relay dalam kondisi hide. Itu kalau kalian menggunakan relay dengan aktif hide. Dan ini adalah coding untuk tab kartunya. Lalu ini adalah keypadnya, coding keypadnya ya, sama aja juga. Kalau pinnya benar dia akan menyalakan relay. Ini adalah objek untuk pembacaan RFID. Jadi read ID ini dipanggil untuk keperluan membaca tag ID. Jika kalian sudah berhasil mengcompile, berarti library lengkap dan kalian siap untuk mengupload coding ini ke rangkaian yang sudah kalian buat. Silakan download codingnya di keterangan video. Kalian bisa juga pesan alat ini atau rangkaian ini lengkap dengan codingnya melalui nomor yang sudah tertera pada video ini. Oke, sampai jumpa. Saatnya untuk pemilihan pemenang video drone mobil di video ini. Oke teman-teman, drone mobil ya, kita akan memilih satu pemenang di komentar keempat ya. Jadi kita akan load beberapa komentar. Jadi komentar keempat itu adalah pemenangnya, dan di sini kita lihat ada 349 unique user found. Saya akan klik yang pertama. Buset. Yang pertama dari Ajib Abidin, komentarnya sangat banyak sekali. Pengen buat drone, kata itu keluar dari mulut saya ketika melihat gambar pemandangan atau video panorama. Jadi komentarnya sangat-sangat panjang. Tapi mohon maaf untuk Bang Ajib Abidin, ya, jadi belum beruntung. Ini komentarnya, terima kasih buat komentarnya. Jadi komentar kedua dari Kid. Wah, ini komentar terpanjang award.
Lanjut komentar ketiga dari Muhammad Hamdan. Kalau ditanya pengalaman nerbangin drone, ya belum ada pengalaman, soalnya nggak punya drone. Dari dulu pengen banget punya drone. Oke. Coba pinjam dulu deh. Ya, mohon maaf untuk Hamdan. Ini komentar keberapa ya? Ketiga ya. Jadi keempat sekarang. Pemenangnya adalah 1, 2, 3. Oke, pemenangnya adalah Rama Ferdian. Selamat buat Rama Ferdian. Jadi komentarnya, drone merupakan alat yang canggih dalam pengambilan video. Saya merasa iri melihat para video-video, para YouTubers yang memiliki video yang sangat indah dengan bantuan drone. YouTuber yang saya kagumi yaitu Sam Cold. Oh ya, editannya bagus-bagus. Dia memiliki video yang sangat indah dengan bantuan drone. Tetapi saya masih anak sekolahan yang belum memiliki penghasilan. Bisa aja. Ada banyak sumber penghasilan ya. Saya sangat ingin sekali memiliki drone agar suatu hari saya membuat video indah. Ya, selamat buat Rama Ferdian karena permintaannya sudah terkabul. Tapi ya mohon harap maklum dulu, drone yang kita kasih sekarang ini adalah drone mobil. Jadi mungkin bisa dipakai di koleksinya. Oke, selamat buat Rama Ferdian. Silahkan komen video ini dan nanti saya akan tanyakan lebih lanjut untuk masalah alamat dan sebagainya. Oke, selamat.